Hai sobat-sobat sejarah, kembali lagi bersama aku Hilya yang punya banyak sekali cerita sejarah. Nah, jadi pada section kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Cirebon. Ya, Cirebon. Nah, kerajaan Cirebon, karena kan sebelumnya sudah ada tentang kerajaan Banten. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerajaan Cirebon. Oke. Nah, kerajaan Cirebon didirikan pada abad ke-15 atau 16 Masehi. Ya, sekitaran itu. Nah, awal mulanya Cirebon ini itu merupakan sebuah dukuh ya, oleh Ki Gedeng Tapa, yang mana lambat laun kemudian menjadi perkampungan yang ramai gitu, perkampungan yang ramai dan masyarakatnya itu heterogen gitu. Masyarakatnya itu terdiri dari berbagai ras, berbagai suku gitu. Jadi karena ada banyak orang dari berbagai macam ras, suku, budaya, agama dan lain sebagainya, maka dinamakan sebagai caruban atau campuran gitu. Jadi awalnya adalah dukuh gitu. Adalah dukuh yang didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Nah, kemudian berkembang menjadi perkampungan namanya Caruban. Gitu. Namanya Caruban. Oke, gini dulu. Nah, biar lebih berwarna. Nah, namanya Caruban karena masyarakatnya heterogen atau bermacam-macam gitu. Nah, kemudian nama Cirebon sendiri itu diambil dari kata Ci dan juga Rebon. Kalau misalkan dalam bahasa Sunda, Ci itu dari kata Cai yang artinya itu air, sedangkan Rebon itu udang. Jadi di daerah Caruban ini itu mayoritas pekerjaannya ialah nelayan. Nah, karena pekerjaannya itu kebanyakan nelayan, yang mana nelayan ini tuh menangkap ikan dan juga udang-udang kecil, namanya itu rebon, untuk pembuatan terasi. Jadi waktu itu daerah Cirebon ini dikenal sebagai daerah yang banyak ada jual terasi gitulah intinya. Makanya dinamakan sebagai Cirebon ini, seperti itu. Nah, kemudian lambat laun itu berubah menjadi perkotaan, yang mana ini juga akan menjadi sebuah kerajaan. Nggak cuma perkotaan biasa, tapi berubah menjadi sebuah kerajaan. Kerajaannya ini dipimpin oleh seorang raja. Nah, raja pertamanya ialah Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana. Nah, Pangeran Cakrabuana atau Raden Malang Sungsang merupakan putra dari Prabu Siliwangi dan juga istrinya Subang Larang atau istri pertamanya. Nah, kemudian Pangeran Cakrabuana ini itu seharusnya jadi raja di Pajajaran, karena kan Prabu Siliwangi itu kan ada di kerajaan Pajajaran, harusnya jadi raja Pajajaran. Akan tetapi Pangeran Cakrabuana ini menganut agama Islam dari ibunya, jadinya dia itu nggak jadi untuk istilahnya jadi raja di Pajajaran, dan digantikan oleh adiknya bernama Prabu Surawisesa dari istri keduanya Prabu Siliwangi, namanya Nyai Canting Nyai Canting Marik Manik Mayang ya gitu. Mohon maaf ya kalau misalkan agak sedikit lupa, karena ya namanya juga manusia.
Oke, kita kembali ke topik. Nah gitu, jadi karena nggak jadi, akhirnya ya adiknya yaitu Surawisesa yang menjadi raja di Pajajaran, sedangkan Pangeran Cakrabuana sendiri itu membuat daerah yang namanya Cirebon ini gitu. Jadi kemudian ya raja terbesarnya ya raja terbesar raja terbesar dari Kerajaan Cirebon itu adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Jati atau Syarif Hidayatullah alias ayah dari Maulana Hasanuddin, pendiri dari Kerajaan Banten. Nah, jadi ya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, masih sambung menyambung menjadi satu, seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini itu dianggap sebagai raja terbesar dan mencapai puncak kejayaan ya, puncak kejayaan. Kenapa sih? Ya, jadi ketika pada masa miring nggak apa-apa ya. Nah, ketika pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, yaitu sekitar tahun 1479 hingga 1568 ya. Ini itu terjadi istilahnya penyebaran agama Islam gitu. Jadi menyebarkan agama Islam secara luas gitu. Jadi ada penyebaran agama Islam. Nah, penyebaran agama Islam sendiri itu tidak dilakukan secara hanya secara ceramah gitu, tapi kayak melalui pesantren, kemudian kayak budaya sosial dan budaya seperti itu. Makanya dinamakan sebagai raja terbesar karena waktu itu bisa dibilang Cirebon itu sebagai pusat penyebaran agama Islam. Nah, selain itu ya pada tahun 1482 Sunan Gunung Jati itu berhenti mengirim upeti atau pajak lah ya istilahnya, upeti kepada Pajajaran. Padahal aslinya kan Pajajaran itu masih menguasai Cirebon masih berada di bawah kepemimpinan Pajajaran, akan tetapi berhenti mengirimkan upeti. Siapa? Syarif Hidayatullah ini, Sunan Gunung Jati, berhenti mengirimkan upeti. Nah, awalnya raja dari Pajajaran tentu sangat marah ya, karena kan kok bisa gitu ada yang berani nggak ngirim upeti gitu kan ya istilahnya. Nah, setelah itu oleh raja dari Pajajaran ini dikirimkanlah pasukan dan juga Prabu atau istilahnya, bukan Pak Prabu, kayak prajurit gitu ya, pokoknya prajurit sama pemimpinnya namanya itu Jayabaya gitu. Nah, itu dikirim ke daerah Cirebon ya, awalnya ya untuk kayak ini kenapa aku nggak ngirim upeti. Nah, tapi ternyata ketika sampai di Cirebon malah Jayabaya sama pasukannya ini malah masuk Islam gitu. Ketika Raja Pajajaran mengetahui hal tersebut, ya kemudian sudah pasrah dan melepaskan Cirebon, dan akhirnya Cirebon menjadi daerah yang independen atau berdiri di kaki sendiri seperti itu. Nah, kemudian ada juga salah satu peninggalan tradisi. Nah, peninggalan tradisi dari Sunan Gunung Jati yaitu Grebek Syawal, yang mana ini dilakukan ketika setelah sholat Idul Fitri ya, ketika selesai Idul Fitri, maksudnya ketika selesai Idul Fitri seperti itu. Ketika selesai Idul Fitri itu dilakukan Grebek Syawal. Nah, ini itu awalnya kebudayaan orang Jawa, tetapi kemudian diakulturasikan oleh Sunan Gunung Jati sebagai
kebudayaannya Islam. Ya untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam ini, sehingga agama Islam itu ya disebarkan hingga ke Sumedang, terus ke Ukur atau Bandung, kemudian ke Garut dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selain itu ada juga peristiwa penting. Ya, peristiwa penting yang harus kita ketahui. Peristiwa penting. Nah, peristiwa pentingnya itu apa aja? Jadi, pada tahun 1524, Portugis dan Malaka ini kan berlabuh di Banten ya. Ini Portugis, kok Portugis dan Malaka? Portugis dari Malaka. Nah, jadi kan awalnya ada di Malaka, kemudian pindah ke Banten. Nah, kemudian Demak dan Cirebon menyerang dan juga mengusir Portugis karena waktu itu Portugis ini pindah ke Banten. Awalnya dari Malaka, terus malah pindah ke Banten. Ya, akhirnya Demak sama Cirebon ini bekerja sama untuk menyerang, dan kemudian ya sudah selesai. Dan kemudian ada lagi peristiwa lain pada tahun 1527, Portugis lagi ini ke Sunda Kelapa. Jadi nggak habis-habis urusannya dengan Portugis ini, yang awalnya pada tahun 1524 ini di daerah Banten ya, di daerah Banten. Kemudian pada tahun 1527 malah berubah ke daerah Sunda Kelapa. Waduh, ini kok ngeblur. Nah, sudah ke daerah Sunda Kelapa. Nah, kemudian berhasil diusir ya. Ini berhasil diusir, dan kemudian ya pada tahun 1568 Syarif Hidayatullah meninggal, wafat. Nah, ini wafat ya, wafat, kemudian digantikanlah oleh siapa? Oleh Fadilah Khan. Hingga tahun 1570 kemudian digantikan lagi oleh Pangeran Emas atau disebut sebagai Panembahan Ratu Satu. Oke, semoga tulisan saya bisa terbaca ya. Nah, Panembahan Ratu Satu itu tahun 1570 sampai 1649. Nah, kemudian digantikan lagi oleh Panembahan Ratu II ya. Ini Panembahan Ratu II, yang mana Panembahan Ratu II ini ternyata ialah suami dari Putri Amangkurat pertama. Jadi ini itu menantu dari Amangkurat pertama. Menantu Amangkurat pertama. Nah, Amangkurat pertama ini itu anak dari Sultan Agung dan juga kakak dari Panembahan Ratu pertama. Jadi kakak Panembahan Ratu pertama nikah dengan Sultan Agung. Sultan Agung ini punya anak namanya Amangkurat pertama. Amangkurat pertama punya putri yang mana ini nikah sama Panembahan Ratu II. Jadi masih ada hubungan dengan Mataram Islam gitu. Jadi memang masih ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kemudian ya pada masa Panembahan Ratu II ya, pada masa Panembahan Ratu II, Amangkurat pertama itu meminta Panembahan Ratu ini untuk membujuk siapa? Membujuk Banten agar mau melebur atau istilahnya berada di bawah kekuasaan atau ini ya, bersahabatan lah dengan Mataram gitu, dan menghentikan serangan ke Belanda. Karena apa? Karena kan Amangkurat pertama ini itu dekat dengan Belanda. Jadi dan Banten ini itu melakukan serangan ke Belanda. Jadi ini tuh menyuruh Panembahan Ratu
II untuk membujuk Banten agar menghentikan penyerangan tersebut dan ya sudah damai saja dengan dengan Mataram gitu. Akan tetapi ini tuh gagal ya. Karena gagal ini, Amangkurat pertama itu kecewa. Amangkurat pertama kecewa dan kemudian pada tahun 1622 Amangkurat pertama ini mengundang Panembahan Ratu II untuk ke istananya. Jelas karena Panembahan Ratu II ini kan nggak mungkin ya menolak permintaan dari mertua. Akhirnya ya udah datang aja. Ternyata malahan setelah acaranya selesai, ini Panembahan Ratu II tidak diperbolehkan untuk pulang. Ini tidak diperbolehkan untuk kembali ke Cirebon. Jadi tetap di situ ya, walaupun memang diberikan diberikan perlakuan yang baik, akan tetapi tidak boleh pulang. Sedangkan waktu itu Panembahan Ratu II datang itu bersama dua putranya, namanya Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Martawijaya. Ini kebalik sih harusnya ini yang pertama, ini yang kedua. Ya sudahlah, gak apa-apa ya, sama aja. Nah, jadi ini tuh putra pertama, ini tuh putra kedua gitu. Nah, mereka bertiga di sana itu nggak boleh kembali ke Cirebon. Akhirnya apa? Cirebon kan ya kayak terjadi kekosongan kekuasaan. Ya akhirnya dipimpin oleh anaknya yang ketiga, namanya Pangeran Wangsakerta yang merupakan anak ketiga itu memimpin Cirebon untuk sementara. Nah, emangnya kenapa sih kok nggak boleh pulang ke Cirebon? Ya karena itu tadi, Amangkurat pertama itu kecewa. Jadi ya bisa dibilang sebagai bentuk pertanggungjawaban kalau misalkan misi untuk membujuk Banten ini gagal gitu. Jadi untuk pertanggungjawaban terhadap Amangkurat pertama gitu. Nah, kemudian pada tahun 1667 Panembahan Ratu ini meninggal. Jadi memang benar-benar nggak boleh pulang, bahkan sampai Panembahan Ratu ini meninggal dan dimakamkan di Giri Laya. Makanya bisa ada beberapa yang menyebut sebagai Pangeran Giri Laya karena memang dimakamkan di daerah Giri Laya seperti itu. Nah, kemudian di tahun yang sama, pada tahun 1667 ada pemberontakan Trunojoyo. Oh, sebentar, bukan tahun yang sama, 10 tahun kemudian. Nah, kalau 10 tahun berarti 1677. Pada tahun 1677 terjadi pemberontakan Trunojoyo. Nah, seperti yang di video yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada pemberontakan Trunojoyo yang didukung oleh ulama dan juga Amangkurat ketiga itu. Amangkurat ketiga? Amangkurat kedua, ya, Amangkurat kedua. Nah, karena pemberontakan Trunojoyo ini berhasil, akhirnya dua pangeran ini itu dibawa pulang juga. Jadi diangkat menjadi Sultan Cirebon gitu. Soalnya berhasil dibebaskan dan akhirnya diangkat menjadi Sultan Cirebon. Nah, diangkatnya ini karena kan orangnya ada 3 ya makanya diangkat ya tiga-tiganya tadi. Yang pertama, Pangeran Martawijaya itu menjadi Sultan Kasepuhan pertama, Pangeran Kertawijaya menjadi Sultan Anom atau Kanoman pertama, sedangkan yang ketiga, Pangeran Wangsakerta itu dijadikan Sultan Cirebon pertama. Nah, ini yang mengangkat adalah Sultan Ageng, seperti itu. Iya, yang mengangkat adalah Sultan Ageng. Nah,
dalam kata lain kan berarti ini pembagian wilayahnya kan sudah terbagi menjadi 3 ya, dan sudah bukan bukan satu kesatuan lagi. Nah, karena pemimpinnya ada 3, nggak jadi satu wilayah lagi, akhirnya terjadi cekcok dan mereka semua bekerja sama dengan Belanda. Karena semuanya bekerja sama dengan Belanda, akhirnya sama-sama hancur, dan pada tahun 1681 secara secara resmi itu ditutup oleh Belanda pada tahun 1681. Ditutup dan dikuasai. Ya, kurang lebih seperti itu cerita tentang Kerajaan Cirebon. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir ya. Dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang ya, karena saya juga masih belajar seperti itu. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.